Oke, akhirnya Sintayong sudah mengumumkan nama-nama pemain yang akan dibawa untuk dua laga terakhir ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga yang sangat menentukan kita lolos ke putaran 3 atau tidak, juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027 atau tidak, melawan Irak dan Filipina. 22 pemain kita sudah tahu semua lah, sudah diumumkan juga. Banyak tentu pertanyaan, dimana mulai dari kiper cuma 2. Secara regulasi ini tidak diperbolehkan ya untuk FIFA Matchday ataupun agenda resmi FIFA. Kiper itu minimal 2 dan minimal pemain itu kan 23, dan sementara ini hanya 22 pemain. Itu nanti kita akan bahas ya. Sumarji juga, manajer timnas, juga sudah bilang kemungkinan akan bertambah 2-4 pemain. Tapi ini yang jadi pertanyaan semua orang lah. Yes, Elkan Tio Bagot tidak ada dalam daftar. Untuk pertama kali yang mungkin dia di luar akumulasi dan cedera ini, untuk pertama kalinya Bagot kita tahu kemarin di Bristol pinjaman ya, dia dari Ipswich dipinjamkan Bristol, main cukup bagus lah di Bristol. Ini juga baru bisa dikatakan baru peak perform lah, tapi tidak ada dalam daftar 22 pemain nih yang di list yang dipanggil oleh Sintayong. Sumarji kemarin waktu mengeluarkan statement di wawancara itu bilang kalau ini semua memang keputusan Sintayong, dan kalau melihat Elkan Bagot ini, melihat komposisi back ini, Elkan Bagot ini nggak diperlukan amat untuk lawan Irak dan Filipina besok. Kalau pandanganmu seperti apa tidak adanya Bagot ini, Yos? Ya, kemarin ini ya, setelah rilis sementara itu daftar 22 nama kan, memang ya otomatis masyarakat mencari-cari nih siapa yang nggak dipanggil, siapa yang ada gitu kan. Itu selalu menjadi apa ya, si ramai sendiri ketika setiap kali timnas nasional akan bertanding di FIFA Matchday ataupun di kualifikasi, selalu yang ditunggu adalah line up pemain gitu. Ketika kemarin memang daftar itu ternyata Elkan Bagot tidak disertakan ya di dalam skuad 22 pemain sementara itu, ya praktis kita masyarakat langsung memikirkan bahwa apa yang terjadi dengan Elkan Bagot gitu, karena memang seperti diketahui ya, Elkan Bagot ini sebenarnya sudah sempat sembuh dari cedera ketika dipinjamkan kemarin ke Bristol ya, sudah mulai kembali bermain, dan kemarin pun laga terakhirnya juga sebenarnya sudah selesai dengan Piala Asia 23 di babak playoff gitu. Tapi memang di luar tadi seperti yang singgung akumulasi dan cedera itu pun, nah ini masyarakat yang mulai kita memikirkan ada apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat ya kemarin kebetulan juga di acara TV ya, di Kompas TV itu diceritakan lah oleh Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir bahwa memang ketika Piala Asia sudah selesai sempat ada lobby kepada Elkan Bagot gitu. Kemudian memang di situ ada kata-kata menarik ini, yaitu antara pemainnya ingin melakukan kegiatan lain atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Jadi federasi ataupun Pak Erick sendiri tidak bisa mengintervensi gitu, atau mengganggu lah. Kata-kata seperti itu kan nampaknya membuat kita, loh ini pemain ini serius dari sih membela timnas Indonesia begitu kan. Dikait-kaitkan juga nanti rumornya seperti yang sebelum-sebelumnya ada masalah sikap ya begitu, seperti Sadil Ramdhani, kemudian di sebelum-sebelumnya juga ada Rame Rumaki dan lain-lain, Hugo Samir bahkan ya di 20 begitu kan. Tapi memang ya kalaupun tanpa Elkan Bagot sih sebenarnya stok back tengah kita melimpah gitu, tidak kekurangan gitu. Terbukti beberapa pemainnya juga bisa multi posisi ya, digeser-geser pun jadi bahkan lebih dari satu pemain itu bisa 3 posisi gitu. Ini tidak menjadi kekurangan untuk timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga ya di kualifikasi Piala Dunia lawan Irak dan Filipina. Tapi tentu dengan tidak adanya nama Elkan Bagot ini ya tentu sangat apa yang membuat kita ini sebenarnya ada sisi positifnya dan negatifnya. Positifnya kita boleh akui bahwa ternyata Sintayong ini tidak membeda-bedakan pemain. Jadi selama ini pengamat yang bilang bahwa ada dikotomi ya, nyatanya pemain yang diaspora pun yang bermain di luar lokal pun secara sikap tidak memenuhi kriteria ya tidak dipanggil ataupun tidak disertakan dalam training sebelum
laga kualifikasi begitu. Jadi kan sudah terbuktikan omongan STY ini bahwa pemain timnas harus 100% siap dan membela negaranya itu harus benar-benar memiliki jiwa dan taktik spirit yang tinggi. Ya tentu nanti kedepannya kalaupun ada perubahan nanti dengan stok tambahan 4 pemain lagi kata ini ya Mas Marsi, ya harapannya bisa dimasukkan lagi, ataupun kalau enggak nanti 4 pemain itu siapalah, bisa 3 dari amunisi baru ataupun nanti nama-nama lain yang belum sempat disertakan kembali bisa disertakan di skuad timnas Indonesia. Iya ya, kemarin Pak Erik ya, ketum PSSI kita itu di acara di Kompas TV ya, itu sebenarnya kalau kata-katanya agak ambigu sih. Maksudku kan ya kita tahu kemarin Elkan Bagot itu belum jelas juga apakah Ipswich itu benar-benar tidak mengizinkannya. Toh juga Ipswich sudah promosi dan laga terakhirnya juga sudah selesai, dan Elkan di Bristol juga sudah selesai. Nggak lama setelah itu Elkan memposting di Instagramnya dia sedang liburan di Maldives ya, dan dia menutup kolom komentarnya. Ini juga ramai digoreng isu soal nasionalisme Elkan Bagot ini. Saf, menurutmu nggak adanya Elkan ini tadi yang disebut Jason, apakah ini benar soal Elkan itu mangkir nggak mau dipanggil yang soal dari Piala Asia U23 kemarin, atau ini memang masalah taktikal? Melihat Elkan ini kan kalau menurutku ya, kalau di Piala Asia senior kemarin melawan Irak dia secara speed agak keteteran, atau menurutmu gimana? Masalah taktikal atau masalah indisipliner? Bisa jadi masalah taktikal. Kalau masalah pribadi kayak Sintayong marah dengan pemain ini atau pemain ini mangkir dari pemanggilan, itu sama sekali mungkin tak benar menurutku ya. Masalah taktikal karena kita tahu sendiri kalau pemain timnas Irak ini kurang lebih sisi depannya sama kayak Uzbekistan, Mbappe semua gitu. Nah, jadi ya betul taktikal. Elkan Bagot ini kan dia tipenya seperti Javi Martinez ya, tinggi besar, jadi dia kurang cepat gitu. Jadi mungkin agak keteteran, bukan bermaksud untuk meremehkan Elkan Bagot, tapi mungkin dia akan dipanggil karena ini kan masih skuad sementara 22 pemain ya. Dengan kalau 26 mungkin bisa salah satu di antara 4 itu mungkin dia juga gitu. Nah, ada atau tidaknya Elkan Bagot ini sebenarnya juga tidak berpengaruh negatif dengan sisi belakang timnas Indonesia, karena kan mereka masih banyak opsi. Ada Jordi Amat, Rizky Ridho juga, lalu Jahid Zes, belum lagi Nathan Chu yang bisa menguasai semua elemen gitu ya. Nah, jadi apapun keputusan Sintayong ya terimalah. Lalu aku minta tolong dengan netizen, tolong jangan menghina pemain siapapun, karena yang tidak mengizinkan dia pergi ke U23 kemarin itu klubnya, bukan dia sendiri gitu ya. Nah, lalu tidak ada masalah pribadi di antara dipanggil atau tidaknya ini. Ini sama halnya dengan Stefano Lillipali. Dia bukan ada masalah pribadi dengan Sintayong, ya karena taktikal gitu ya. Jadi harus menyamakan kasusnya dengan Stefano gitu. Nah, jadi kalau misalnya tanpa Elkan Bagot, trio Jordi Amat, Jahid Zes atau Justin Hubner pun boleh juga gitu. Iya. Nah, kebetulan nanti kalau misalnya Kelvin Verdong sudah beres gitu, pemain ini kan multifungsi gitu, jadi gelandang, bisa back kiri bisa, lalu back tengah juga bisa gitu. Meskipun tingginya kurang mumpuni sebagai back tengah gitu, tapi dia kan cepat Kelvin Verdong itu. Kalau bermain dengan skema 3 back tengah, mungkin Kelvin Verdong bisa menjadi salah satunya gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu dipermasalahkan kalau tentang tanpa Elkan Bagot gitu. Mungkin di berikutnya gitu ya, atau mungkin waktu lolos ronde 3 Elkan Bagot kembali lagi gitu. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Ya, Elkan ya kita tahu ya
lagi-lagi ya benar tadi yang kau bilang, netizen ini jangan mengatur Sintayong. Sintayong tahu lah yang terbaik untuk kita. Lawannya dia tahu, dia sangat tahu. Irak sudah berapa kali lawan Irak lah, kemarin di kualifikasi Piala Dunia pertama kalah 5-1, terus di Piala Asia U23 ketemu lagi, dan ini pertemuan kesekian kalinya. Tentunya dia tahu persis karakter Irak, siapa-siapa saja pemainnya. Dan selain Elkan kan sebenarnya juga banyak pemain-pemain andalan Nisaf yang nggak dipanggil, mulai Sananta di depan, Hoki yang ya kalau Hoki sih sebenarnya aku nggak begitu mempertanyakan ya, karena belakangan memang Hoki memang butuh harus mengimprove dirinya secara individu. Terus Witan ya kita tahu alasannya, Witan dia melakukan ibadah haji, oke, kita terima. Jadi mungkin Sananta, Mark Klok tersingkir akhirnya, dan siapa lagi, Wahyu Prasetyo mungkin di belakang ya, mungkin ya itulah Mark Klok, Irianto juga sudah tersingkir, Mark Klok, Irianto, Sananta. Menurutmu pemain-pemain ini nggak dipanggil kalah bersaing dengan pemain keturunan atau gimana, Sal? Atau menurutmu mereka akan dipanggil di 4 pemain tambahan nanti? Bukan perihal kalah saing ya. Ini Rahmat Irianto ini dia awal tahun itu baru sembuh dari cedera gitu. Sampai-sampai dia absen di Piala Asia pada kemarin. Lalu waktu pemanggilan pemain Piala Asia itu untuk kali pertama skuad Sintayong tanpa Irianto gitu. Jadi mungkin Sintayong ini masih memberikan waktu pemulihan kepada Irianto. Kemudian di beberapa laga Persib di Liga 1 itu kan dia juga ya kadang-kadang jadi pemain cadangan ataupun pengganti gitu. Jadi ini masalah pemulihan, karena kan dia memang cederanya parah waktu itu, mungkin memerlukan adaptasi. Nah, sama seperti halnya dengan Courtois di Real Madrid, jadi kemarin kan dia juga ada ya sembuh cedera lah gitu, cuma kan tidak langsung dimainkan karena lawan Slopi gitu ya. Nah, jadi gitu dengan Irianto. Kemudian kalau klub ini sepertinya kemarin ya tahu sendirilah kalau performa dia mungkin sedikit menurun kita lihat, terutama waktu yang kualifikasi Piala Dunia November kemarin itu kan ya lawan Irak juga kan dia iya lawan Irak. Nah itu kan dia starter, kelihatan dia keteteran, kehilangan lagi segitu. Cuma dengan atau tanpa Maklok itu sisi tengah Indonesia kan juga masih banyak opsi gitu ya. Kambuaya juga masih ada gitu, lalu Jenner, Haye juga masih ada gitu. Nah bisa jadi 2 dari 4 pemain yang dipanggil itu adalah Maklok dan Irianto, atau mungkin salah satunya gitu. Kalau masalah taktikal tidak juga sepertinya, karena kan kalau dilihat gaya bermain Maklok ini sama seperti Haye, dia lebih ke dalam gitu ya. Ya ibaratnya seperti Xavi Hernandez gitu lah. Nah, jadi kan mungkin Sintayong ini juga memberikan waktu kepada Maklok supaya dia meningkatkan performanya gitu. Jadi kan bisa membuktikan bahwa tidak seluruhnya pemain naturalisasi itu dipanggil gitu. Siapa yang siap itulah yang dipilih gitu ya. Jadi ya itulah, jangan sampai ada pemikiran yang tidak senonoh dari pemanggilan skuad Sintayong ini. Semuanya ini kan demi terbaik, demi bisa menuntaskan dendam kepada timnas Irak. Kita harapkan apa yang terjadi nanti di Stadion Gelora Bung Karno itu adalah jalan menuju ronde 3. Ya tepat ya. 3 poin tentunya harus wajib lah besok lawan Irak.